Maka jika kita berbicara sekarang, mereka adalah calon yang terkuat. Bisa jadi satu paket di orang yang sama atau diwakili oleh masing-masing tokoh. Nah, maka sebenarnya yang lain-lain ini jadi agak terlupakan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Sebuah tragedi yang menimpa keluarga Ridwan Kamil. Ini membuat nama Ridwan Kamil dibicarakan selama beberapa pekan ke belakang. Dan walaupun ini tidak langsung berhubungan, tapi timeline politik saya memunculkan sebuah video lama di mana ada sebuah upaya memasangkan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil untuk 2024 tentunya. Nah, sambil saya ngelamun dan berpikir, saya bertanya-tanya, apakah ini adalah sebuah koalisi yang sempurna? Dan yang paling penting, apakah Pak D akan merestuinya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Siapa di sini yang pendukung Kang Emil dan pendukung Mas Ganjar? Monggo kita akan diskusi bersama-sama. Yang pertama-tama harus kita diskusikan, ini adalah pemilunya milenial. Yang mana para milenial ini yang akan menggerakkan arus informasi dan juga kesimpatisanan ini tadi menuju ke tokoh yang mana. Sehingga ini adalah pemilu untuk yang tahun 2024 nanti. Usianya itu antara 17 hingga 28 tahun. Dan bukan artinya orang-orang yang lebih tua di sini akan ternafikan, tetapi mereka semua yang akan mengendalikan arus berita dan juga isu ini akan menuju kemana. Nah, berbicara tentang milenial, maka sebenarnya hanya ada handful lah, cuman 5 orang yang kira-kira ini populer di mata milenial saat ini dan nanti. Milenial pasti akan sangat familiar dengan nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Pak Prabowo ya tentu saja karena pernah berival dengan Pak Jokowi. Dan yang terakhir mencoba untuk lebih eksis di sosial media yaitu Erick Thohir. Nah, maka sebenarnya yang lain-lain ini jadi agak terlupakan. Walaupun mereka ini adalah elit partai atau orang-orang yang memang dikirim dengan tugas khusus. Semisal Pak Airlangga Hartarto atau Mbak Puan Maharani. Maka untuk siapapun yang akan niat nyapres, ingat, milenial adalah kunci. Nah, berbicara tentang pasangan presiden, sejak militer ini sudah digulingkan, maksudnya militer ini dianggap ya mungkin udah zaman dulu kali ya. Jadi kalau sekarang ini mereka takut militer ini memimpin, maka sepertinya pasangannya ini harus dari yang berlatar belakang nasionalis dan juga religius. Bisa jadi satu paket di orang yang sama atau diwakili oleh masing-masing tokoh. Sama seperti waktu Pak Jokowi, terus kemudian harus bersama dengan Pak Ma'ruf Amin. Kalau sebelumnya Pak Jokowi dengan JK, maka sepertinya resep antara nasionalis dan agamis ini harus ada. Ya tentu saja thanks to konsultan politik yang mendalangi perpecahan dari Pilkada 2017 yang sampai saat ini memang sulit untuk direkatkan kembali. Dan jika pemilu sebelumnya dan juga Pilkada adalah Pilkada dan pemilu penuh identitas, maka kalau menurut saya sekarang ini adalah pemilu yang simbolisasi. Kenapa simbol? Karena sosial media akan memegang peranan penting di sini. Apa yang akan muncul? Ini adalah sebuah titik kulminasi dari hal-hal yang mungkin terjadi dan dihidangkan dalam tayangan-tayangan dan konten sosial media. Orang mungkin tidak akan ingat setiap detailnya, tapi saat mereka memiliki satu hal yang mereka rasakan pada orang ini, maka dia akan memiliki elektabilitas yang melejit tinggi. Sesuatu itu apa? Yaitu emosi. Perasaan dan emosi yang sulit untuk diukur ini menjadi katalisator keterkenalan atau elektabilitas dari seseorang. Mungkin ini satu hal yang sangat debatable. Tapi di era sosial media seperti sekarang, kita sulit untuk membendung arus yang semacam ini. Rasanya objektivitas itu jadi nomor kesekian. Bahkan ini sudah terlihat saat Indonesia memilih Joko Widodo menjadi presiden mereka. Semua orang tentu setuju. Saat Pak Prabowo sudah mengabdi kepada negeri ini, pergi memimpin perang ke sana kemari, dan melakukan misi diplomasinya ke berbagai negara, Pak Jokowi ini masih berdagang dan juga membuat mebel untuk diekspor ke seluruh dunia. Orang sudah lupa tentang hal itu. Mereka hanya mencintai apa yang mereka lihat. Memang akhirnya Pak Jokowi memiliki keberanian dan ketulusan. Tapi saat kemarin kita harus memilih, sebenarnya yang menentukan Pak Jokowi itu menang adalah emosi dari orang-orang yang menjadi pemilihnya, bangsa Indonesia. Nah, jika kita ngomong tentang emosi, maka yang paling tinggi di sini dan bisa memberikan hal itu, ini masih kepada Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil. Masih belum tertandingi. Ganjar yang digadang-gadang akan meneruskan karena memiliki banyak kesamaan dengan Jokowi. Anies Baswedan yang merupakan gabungan antara leadership, kadar religiusitas, dan juga edukasi yang mumpuni. Dan Ridwan Kamil yang berlatar belakang seorang arsitek dan urban designer yang sangat revolusioner, berpikir kreatif, mencipta banyak hal yang baru, tapi tetap bisa religius, santun,
dan juga humoris. Ini adalah bumbu-bumbu yang disukai oleh masyarakat dan para milenialis di sini. Dan mereka sepertinya akan sulit dikejar oleh orang-orang yang lainnya, yang bahkan baru sekarang ini sadar untuk melakukan apa yang mereka lakukan sudah dari jauh hari. Tapi banyak orang yang mungkin belum sadar bahwa sebenarnya Pak Anies dan Kang Emil ini memiliki banyak kesamaan, dan mereka digolongkan kepada simbol religiusitas atau religiusme ya. Artinya memasangkan mereka ini hampir mustahil. Maka jika ada 3 dan 1 yang berbeda, maka sebenarnya 1 ini yang akan memiliki 1 nilai pilih yang paling besar. Saya sudah katakan sebenarnya saya lebih pilih yang mana, tapi realitas membuat saya memilih Mas Ganjar. Dan skenario Mas Ganjar dengan Mas Anies ini sudah dibahas di banyak konten saya, dan juga mungkin sudah dibayangkan oleh banyak orang yang lainnya juga. Tapi seperti kita tahu bahwa ini semua butuh perjuangan. Jika Ganjar Pranowo harus menyalonkan dirinya, maka dia harus melewati Puan Maharani sebagai seorang yang meneruskan tongkat suksesi dari Ibu Megawati. Dan apakah semudah itu seorang kader partai yang masih ada banyak senior di atasnya akan bisa semudah itu melewati semuanya? Dan Ridwan Kamil yang belum mengumumkan kepada partai mana dia akan merapat, ini akan menjadi kuda hitam yang sulit untuk diramalkan kemana dia akan melompat. Maka jika kita berbicara sekarang, mereka adalah calon yang terkuat, dan pegang kata-kata saya, tetapi akan sulit untuk nanti memimpin jika mereka salah mengambil langkah di saat ini. Karena jika tidak ada koalisi yang akan mendukung, ini hanyalah akan menjadi konflik yang akan berkepanjangan. Maka semoga Mas Ganjar dan Kang Emil ini akan memilih jalan yang paling baik, agar mereka nanti 2024 akan bisa dipasangkan bersama-sama. Dan walaupun saya di dalam hati sebenarnya masih tetap ingin berharap bahwa Mas Ganjar ini bareng dengan Mas Anies, tetapi kayaknya ini sulit. Jadi kalau memang harus seperti ini, saya mungkin akan berhijrah kepada pemikiran bahwa Mas Ganjar dan Kang Emil ini akan jadi paduan yang sangat luar biasa, dan akan merekatkan apa yang selama ini dipertanyakan oleh orang-orang, yaitu polarisasi yang terjadi, dan semoga ini akan segera bisa diakhiri. Dan jika nanti beliau ini harus bertarung, misalkan melawan Anies Baswedan dan Puan Maharani, maka asalkan tidak ada politik identitas lagi, maka seharusnya ini akan jadi sebuah pertarungan dan rivalitas yang luar biasa, di mana bangsa Indonesia sekali lagi akan memilih di antara 2 anak bangsa yang paling bagus untuk memimpin Indonesia ke depannya nanti. Tapi ini masih 2024 nanti, dan ini masihlah sebuah ramalan. Tapi saya yakin kalian di masa depan akan ada di sini kembali ke konten ini dan menjadi saksi bahwa bisa saja ramalan saya akan terbukti. Terima kasih untuk kalian semua yang terus menyaksikan tayangan saya. Untuk yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.